Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Nah, oke, di konten video kali ini kemarin kan masih seputar review akun ya, para youtuber yang tutorial mengolah akun Gojek. Kemarin kan udah nih, Lusentray, Bang Plat, Sahabat Plat 58 official. Terus yang ketiga, rasanya nggak afdol atau nggak lengkap ya kalau belum menyertakan youtuber ojol yang cukup banyak ya teman-teman, subscribernya yang paling banyak mungkin ya di antara semuanya di bidang perojolan, khususnya di motor ya teman-teman ya. Nah, siapa dia? Tentunya kita tahu semua, yaitu Bang Juple. Oke, meskipun Bang Juple ini udah nggak fokus ngojek lagi, tapi kan kalau saya lihat videonya itu hanya 3 bulan ya, karena ada kontrak kerja dengan pihak lain, makanya beliau off, nggak ngojek dulu, nggak on beat. Nanti nggak tahu ya nanti bener atau nggak bakal nerusin atau masih berlanjut di kerjaan di luar Gojek ya, entah itu nggak tahu. Oke, tapi bukan itu yang bakal saya bahas. Yang pastinya saya mau mereview nih, menganalisa lagi. Nah ini analisa atau reviewnya bukan untuk ini reviewnya atau analisanya bukan untuk membanding-bandingkan atau menjelek-jelekkan, menjulitin ya, bukan mengkritisi, bukan ya. Ini hanya sebuah gambaran analisa yang saya tangkap karena saya juga nonton semua, hampir beberapa konten kreator ojol khususnya yang aplikasi Gojek itu saya tonton karena untuk saya pelajari ya teman-temannya, buat ngasih pengalaman ke teman-teman semua yang lain. Ilmu-ilmu saya juga dari mereka juga, dan dari sekitaran dan pengalaman saya pribadi gitu teman-teman ya. Bukan untuk membanding-bandingkan ilmu ini lebih baik, ilmu ini lebih baik, bukan ya teman-teman ya. Semua cara sama-sama baik semua, tergantung penerapannya di driver itu sendiri, dan tergantung penerapan di kota-kota itu masing-masing berbeda. Semua bisa sama, ada yang beda. Yang penting kita respect aja, jangan saling adu domba, itu yang nggak baik ya teman-teman. Oke, langsung aja nih reviewnya. Ada beberapa poin yang udah saya ambil, yaitu Bang Juple ini saya udah ambil ada beberapa, ada 6 ya kurang lebih ya teman-teman ya. Yang pertama jam on beatnya teman-teman ya. Jam on beatnya sangat-sangat konsisten ya teman-teman ya, selalu di subuh ya teman-teman ya. Bahkan sering sebelum subuh, waktu zamannya belum terlalu besar subscribernya, belum sampai menembus 100.000 itu, sebelum subuh terus ya. Jadi subuh itu dia di jalan, itu pertama. Itu jam on beatnya, onnya ya, on mah konsisten banget, itu yang paling pertama. Terus yang kedua, sama nih sama Bang Juple, terus Bang Plat, terus Bang Tray itu sama, sering yang namanya pindah-pindah spot gitu. Kalau Bang Juple ini udah ada listnya nih, dia harus kemana-mananya, mobilnya nih ya, nggak terlalu banyak diem, nggak terlalu banyak ini ya, nunggu orderan di satu tempat itu terlalu lama. Jadi ada beberapa spot dia harus pindah. Kedua itu mobile, sama temen-temen kayak saya juga. Ini ternyata dari 3 youtuber ini atau bahkan saya sendiri ini sama semua teman-teman ya. Mobil juga geser. Nah ini saya catetin sekali lagi, mobil ini bukannya mobil yang asal muter keliling nggak jelas, tapi bener-bener mobil ini di tempat-tempat yang pas, cocok dan tepat sesuai dengan karakter akun. Kedua tadi mobil. Terus ketiga ini teman-teman ya, layanannya itu sama lagi ya teman-temannya, dari Bang Tray, Bang Plat itu goret lagi. Dan bahkan Bang Juple ini cenderung goret banget, yaitu satu layanan ya teman-teman. Ketiga, layanannya satu layanan ya teman-teman ya. Nah itu ketiga. Terus keempat, untuk argonya ini nggak melulu yang itu terus ya teman-teman ya. Artinya karena Bang Juple ini autobeat. Nah ini autobeat ya teman-teman ya, termasuk ya 4
semua argo diambil, yang penting itu goret aja teman-teman ya. Yang itu goret, terus layanan yang lain itu dimatiin selain goret ya. Kalau nggak goret nggak hidup itu ibaratnya. Kalau dia sampai hidupin layanan beberapa layanan tapi autobit, itu dia akan kerja lebih keras lagi karena layanannya, prioritas layanannya udah terbagi, nanti lebih malam lagi, penghasilannya nggak secepat 12 jam dia ngebit reguler seperti biasanya 4 tadi ya teman-teman ya. Argonya bebas ya, nama campur tapi autobit ya. Terus kelima ini teman-teman, apa namanya, lagi-lagi harusnya tadi sih ya pendapatannya ya. Tadi pertama harusnya pendapatan ya, pendapatannya lagi-lagi harusnya tinggi teman-teman ya. Fokus pendapatnya tinggi terus teman-teman ya, stabil, konsisten. Rate-nya itu 300, 350, hampir ke 400 itu jarang, lebih banyak ke 3,5 lah ya. Rata-rata 350 ribuan ya teman-teman ya. Dulu lebih besar lagi sebelum bonus dihilangin ya, itu lebih gede lagi karena ada bonus itu lebih gede lagi dulu, sampai 450 bahkan 500. Nah terus itu 5 ya teman-teman ya. Nah dari udah dapat 5 nih teman-teman ya. Yang pertama lagi-lagi pendapatan, kedua jam on beatnya konsisten, terus yang ketiga layanannya satu layanan mobile, sama lagi ya, lagi-lagi kunci untuk memperlancar akun tektokan akun itu mobile. Terus yang keempat argonya bebas, autobit. Yang kelima, yang terakhir pendapatan ya teman-teman, yang harusnya pendapatan dari saya masukin ke poin pertama. Nah oke, bahas satu-satu dari 5 poin itu pola kerjanya Bang Jupe, ilustrasi penerapannya yang saya gambarin, bakal saya gambarin cara kerja beliau gimana ya. Nah untuk yang pertama yaitu pendapatan. Bang Juple ini jarang yang namanya pendapatannya di bawah 300 karena konsistennya luar biasa, itu yang saya salut. Saya ngambil poin yang paling penting di Bang Juple itu konsistennya ya. Meskipun ada beberapa dari kalian yang menganggap, meskipun ada beberapa kalian yang menganggap, bukan beberapa, banyak mungkin ya, Bang Juple ini kerasa mitra karyawan ya, mitra rasa karyawan ya. Sebenarnya sama aja teman-teman ya, mau mitra mau karyawan, kalau dia kerjanya lebih giat, lebih kuat, lebih stabil, lebih konsisten, itu bukan nggak mungkin presentasi pendapatannya lebih besar, yaitu di situ Bu. Tapi bukan nggak menutup kemungkinan di suatu saat akunnya akan drop juga. Tapi Bang Juple membuktikan bahwa yang dibilang beberapa orang yang mungkin nggak suka ya dengan pola cara ngebitnya itu udah bertahan bertahun-tahun teman-teman ya. Dan mungkin saya pun belum tentu bisa, bahkan hampir nggak bisa saya ngikutin kayak pola kerja Bang Juple yang bener-bener subuh terus, karena mungkin beda ya teman-teman ya, kesibukannya, keperluan rumah tangganya beda ya teman-teman ya, karena nggak bisa disamain itu. Tapi saya salut pertama itu konsistennya sampai bertahun-tahun, menunjukkan konsistensi yang sangat-sangat tinggi ya. Itu agak panjang juga itu akunnya, bener-bener stabilnya. Saya ingat hanya sekali beliau itu, Bang Juple ini, akunnya merasa drop itu tahun 2023 awal, itu barengan sama saya itu teman-teman ya, yang pada gagu itu aja yang saya ingat. Dan dia sampai main put gitu teman-teman, sampai akunnya gagu, sehari cuman paling banyak 10 ya teman-teman ya, bahkan 5, itu aja yang saya ingat. Tapi untuk sekelas konten kreator YouTube yang di ojol ini sangat-sangat tinggi teman-teman ya, terlalu panjang banget ini, konsistensinya tinggi banget nih. Yang pertama pendapatannya, karena pendapatannya bagus terus, jadi sistem ini akan selalu ngebaca historis pendapatan yang kemarin-kemarin terus aja. Jadi konsisten lagi-lagi teman-teman, yang pendapatan yang paling penting. Nah kalau kalian ada yang pertanyaan, Bang, ini saya selipin ya pertanyaannya, Bang, lebih utama atau fokus mana, pendapatan sama trip ya teman-teman ya. Nah kalau kalian mainnya di
argo biasa atau argo segala macam argo campur itu nggak perlu trip teman-teman ya. Yang penting fokus pendapatnya sama. Nah misalkan sekarang 300 tapi tripnya 25, nah besoknya tripnya turun misalkan jadi 17 tapi pendapatan sama, udah yang penting fokus pendapatannya aja. Bang Juple pun begitu, mau berapapun tripnya pendapatannya segitu-gitu juga, atau bahkan lebih sering. Bang Juple ini emang fokus trip kalau saya lihat ya. Kalau saya ngebacanya bukan karena trip teman-teman ya, karena pendapatannya emang udah lumayan bagus ya, rata-rata 29 30 gitu kan, atau 32 lebih dikit, atau 35 34 itu karena argonya cenderung lebih pendek ya di sana. Itu kebanyakan yang diambil emang riwayatnya emang begitu, karena tripnya udah banyak. Rumus mau main pendek itu makin banyak tripnya makin pendek kiloannya teman-teman, artinya makin banyak tripnya makin kecil argonya gitu rumusnya. Kalau makin pendek tripnya makin besar argonya atau kiloannya. Jadi itu aja rumusnya kalau mau main pendek atau mau main under atau mau main long trip, itu aja ini rumusnya. Makin banyak tripnya makin pendek kiloannya atau argonya yang sering didapat. Makin pendek tripnya makin tinggi kiloannya atau makin besar argonya, gitu aja. Nah itu untuk masalah pendapatan. Dan kedua, terus yang kedua ini Bang Juple kan ada tuh yang namanya pola segitiga emas ya, buat segitiga emas segitiga sempak, itu termasuk yang namanya mobile geser melipir. Itu sama lah, sama kayak Bang Try, Bang Plat, dan saya juga begitu. Itu yang paling penting, fokus yang menurut saya dalam keseharian praktek lapangannya yang paling penting itu teman-teman, yaitu mobile gitu teman-teman. Semakin kita jarang mobile saat kita menunggu orderan, tempat itu nggak terlalu potensial, itu akan semakin lama akun kita dapat samberan, atau tingkat isian jamnya itu, isian itu artinya kita dapat orderan di jam-jam yang harusnya kita ngisi jadi kosong, jadi akan berpengaruh di hari-hari selanjutnya dan pendapatan akan turun. Itu teman-teman yang kedua. Bang Juple ini sering yang namanya menentukan spot-spot di mana dia yakin betul akun dia bakal dikasih orderan. Nah itu kuncinya. Terus yang ketiga, layanannya itu goret teman-teman ya, full goret. Saya sekali lagi, Gojek itu berkesinambungan nih, sinkron sama teori saya ya. Kan Gojek ini pakai sistem prioritas ya. Sistem prioritas itu memprioritaskan riwayat akun ini lebih ke layanan yang apa gitu. Jadi kalau layanan prioritas goret secara terus menerus itu akan lebih kuat ya, karena dia udah satu layanan jadi lebih baik. Nah itu semua juga terafiliasi sama yang konten kreator yang saya review sebelumnya. Lagi-lagi sama ya teman-temannya, modelnya secara pemahaman hanya dari sudut pandang aja yang berbeda, tapi pada pengaplikasiannya sama aja. Saya juga begitu, sama gitu kan teman-teman ya, sama aja. Jadi perbedaannya hanya di masalah penyampaian aja gitu. Inti dasar ilmunya sebetulnya sama, mau yang satu paham algoritma, mau yang satu karyawan mitra rasa karyawan, yang satu apalah, pokoknya yang penting kita ambil positifnya aja. 3 dia ya teman-teman ya. Argonya bebas ya. Terus layanan ya teman-teman ya, layanan semakin kecil layanan semakin prioritas teman-teman ya, semakin sedikit ya, tapi tetap lagi kembali ke poin yang pertama yaitu pendapatan. Terus yang keempat, argonya ini argonya bebas karena Bang Juple kan autobid ya, autobid, tapi yang lain mati semua. Beda ceritanya halnya kalau sampai semuanya layanan tapi autobid, itu bakal makin hancur karena posisi dia itu nggak ngebolang terlalu jauh teman-teman ya. Jadi sekitaran Bogor aja gitu, Kabupaten Bogor atau paling jauh ya, pokoknya judulnya hanya Bogor aja. Mungkin kalau ke Cibinong itu juga jarang, mungkin Bang Juple nggak pernah ngeliatin dia, maksudnya pas nyeretnya itu harus kemana-mana aja, nggak begitu dilihatinnya pas dapat orderan aja. Jadi kayaknya jarang sampai ke Cibinong, itu jarang teman-teman ya. Hanya sekitaran Bogor kota, terus kabupaten mana itu ya, Dramaga gitu-gitu aja. Jadi jarang keluar gitu, makanya argonya cenderung ke bawah, kecil-kecil, jarang kelempar, bahkan nggak pernah sampai ke Jakarta gitu teman-teman ya. Itu
kemarin kan saya ke Bogor ya teman-teman, ini sedikit cerita kemarin ke Bogor yang beberapa hari lalu itu yang saya udah share argo-argonya gede-gede itu yang sampai 100.000, 124.000 itu saya di Bogor ketemu. Nah ini saya sedikit mereview akun-akun orang Bogor yang Babe Yono itu ya. Ternyata permasalahannya itu begini teman-teman ya, beda sama Bang Juple penerapannya. Yang di Basecamp Kumbang itu saya lihat ternyata ada salah satu ya, mungkin nggak semua ya, ada salah satu anggotanya yang main semua layanan gitu. Saya tanyain, ketemu di pom bensin, ternyata main gosen juga, main food juga. Yang biasanya dia jam 4 udah pulang, jam 5 udah pulang, harus sampai malam teman-teman, katanya sampai jam 8, jam 9. Karena apa? Karena dia autobit tapi layanan semua nyala teman-teman ya. Layanannya semua nyala tapi emang cenderungnya goret. Itu masalahnya ternyata teman-teman ya, yang saya lihat. Jadi yang harusnya dia masih nahan di satu layanan atau minimal 2 layanan, ini jadi 3 layanan teman-teman. Ini bertolak belakang sama pola atau metode yang saya pernah sampaikan ya teman-teman ya. Itu berbeda. Jadi akun dia ini berat ya. Terus yang kedua yaitu pemahaman spot ini nggak sebanyak Bang Juple ya teman-teman ya, nggak sebanyak Bang Juple, nggak sepaham dan setahu Bang Juple gitu istilahnya, nggak terlalu banyak. Jadi di situ-situ aja. Jadi ketika dia nggak dapet order, udahlah malas di situ aja. Jadi retensi ordernya per jamnya itu menurun terus. Makanya akunnya itu kemarin kenapa Babe Yono itu sampai marah-marah, kenapa yang rajin dari subuh sampai malam yang totalitas banget ya sampai drop gitu. Itu kenapa? Kuncinya yaitu nggak mobile teman-teman ya. Mungkin kalau Bang Juple yang nerapin langsung pada saat itu, karena posisi Bang Juple udah nggak ngojek ya, itu akan masih tetap stabil pendapatannya di Bogor itu. Karena kuncinya itu nggak geser, nggak mobile, nggak tahu tempat, nggak tahu spot yang tepat untuk akun dia gitu teman-teman. Kalau Bang Juple itu saya lihat kalau akunnya rada berat, ada beberapa layanan yang dia hidupin, meskipun autobit dia hidupin food. Nah kuncinya itu kan saya bilang cocok tuh kan sama pola saya, kalau mau dicampur nih antara goret dengan gosen atau enggak goret dengan food, jangan sampai tiga-tiganya nyampur, bener kan? Ada beberapa video Bang Juple yang konten Bang Juple itu ada beberapa layanan lain selain goret yang diambil, yaitu food untuk menutupi kekosongan jam-jam delay itu. Makanya akun Bang Juple tetap stabil, tetap bagus. Beda halnya yang di Basecamp Kumbang itu. Ini boleh ya kalau saya nganalisa, nge-review akun-akun yang drop itu di Basecamp Kumbang itu ya. Ya salah benernya mungkin kalian nilai sendiri lah. Itu kuncinya nggak terlalu mobile, nggak sensitif. Jadi udah kepalang males ya, sayang bensin, boros gitu ya. Takut boros bensin, tapi hasilnya nanti akan kelihatan di minggu-minggu selanjutnya, daripada harus diem di situ-situ aja tapi akunnya stuck itu nggak berkembang. Lebih baik mobile kayak Bang Juple begitu ya, hasilnya juga udah dibuktikan sama Bang Juple ya. Oke teman-teman, terus yang kelima ini teman-teman, autobit ya, tadi argonya udah sembarang autobit. Konsistennya udah tinggi banget dari udah bertahun-tahun, terus nggak pakai malas-malasan, terus terus konsistennya tinggi banget. Itu susah yang ditiru sama driver pada umumnya gitu, itu sangat-sangat susah. Itu Bang Juple itu kan konsistennya terkenal tinggi, cuman secara pemahaman beda sama orang-orang Jakarta. Karena orang-orang Jakarta kayak saya nih, bahkan ada yang berbeda juga, ada yang autobit itu lebih banyak sortir. Karena kalau di Jakarta nggak nyortir, ibaratnya ya udah, kalau di Jakarta nggak nyortir nih, apalagi main gosen ya udah di rumah dikerjain. Ibaratnya bukan nggak bersyukur, kita lebih baik kerjanya kita pilih, bukan milih-milih karena nggak bersyukur dikasih order, bukan. Kita ngelihat efektivitas, efisiennya, masa kita dapat argo atau nggak seberapa tapi perjuangannya yang luar biasa gitu, naik lift, terus
naik turun jalan kaki sana sini situ itu kan, itu nggak seberapa dengan, pokoknya di Jakarta itu lebih efisien lah gitu. Jangan semua orderan diambil juga gitu, jadi itu nyiksa kita juga. Jangan sampai udah tobit tapi masih ngeluh juga, jadi jangan sampai gitu. Jadi di namanya ngejalanin gosen itu nggak semudah itu, karena gosen itu banyak dramanya teman-teman ya. Fungsi nyortir itu bukan di poin karena sok jago nunjukin nih kalau akunnya gacor, bukan, lebih ke efisiensi aja. Karena gosen itu banyak dramanya. Nah, caranya gimana untuk menurunkan jumlah drama itu, mengurangi tingkat drama itu ke poin yang lebih sedikit, itu gimana caranya? Yaitu dengan sortir. Kita kalau kelihatan alamat yang sekiranya ada lantainya itu pasti dilewatin, apalagi kalau dua-duanya lantai ya. Dua-duanya lantai ini maksudnya penjemputannya di lantai, pengantaran di lantai gitu, apalagi apartemen. Aduh, itu makan waktu banyak banget. Itu yang harusnya setengah jam bisa nyampe, ini bisa lebih dari itu, atau bahkan cuma 15 menit bisa lebih dari itu. Jalannya aja ke depan misalkan bolak-balik dari parkiran ke gedung itu bisa 10-15 menit, balik lagi kan setengah jam, belum nganternya lagi, kena macet lagi. Itu yang dihindari, bukan karena sok jago nyortir nih akun gue gacor gitu ya temen-temen ya. Oke, itu sedikit review, nggak bisa banyak-banyak ya temen-temen ya, karena durasinya terlalu panjang. Kalau mau banyak-banyak ya ngobrol langsung sama saya kalau ketemu ya, di jalan itu juga kalau ketemu. Jadi saya sekali lagi nge-review akun ini bukannya mau sok jago atau sok-sok nganalisa, yang sah-sah aja. Namanya konten kreator, bebas aja mau nganalisa, mau ngapain bebas lah, terserah lah. Bagi kalian yang kadang saya juga aneh ya temen-temen ya, gini sini kan nge-review juga ada ilmunya. Jadi poin-poin yang menurut ada manfaatnya, ada poin-poin yang bisa kita terapin, tapi masih ada aja kolom komentar itu yang nggak semestinya ada di situ gitu teman-teman ya. Nanti giliran saya pamerin, pamer ntar begini-gini doang, cuma nunjukin ininya doang lah, apa segala macam pendapatan doang, ini dong hargain yang ini terus gitu. Ntar kalau saya tutorial doang ya cuman ngomong-ngomong doang, gimana sih logikanya? Orang kalau tutorial doang, ngomong-ngomong doang tanpa ada yang dijalanin, itu mustahil bisa ngomong teman-teman ya. Mustahil, nggak bisa mau ngarang deh gimana. Itu namanya ngarang nggak akan selancar ini, nggak akan serelate apa yang biasa kalian jalanin gitu teman-teman. Itu kalau kalian punya akun Gojek ya, kecuali kalian nggak punya akun Gojek, udah sok-sokan ngomongnya kasar pula. Itu ada tuh di kolom komentar tuh teman-teman ya. Di kolom komentar channel saya tuh ada kayak gitu, ternyata dia driver Maxim atau Indra, nggak tahu lah, sok-sokan begitulah, segala macem, bahasanya kurang bagus ya. Saya naikin aja. Saya kalau ada yang ngejulit, saya lawan sampai habis teman-temannya ininya, sampai dia berhenti. Dan bahkan ada yang maksa-maksa saya sepil pendapatan, live on beat, ya elah. Itu udah saya jelasin teman-teman, nggak semudah itu. Modalnya ngomong-ngomong doang. Ada yang bilang ngomong-ngomong doang dapat duit, cuman kerjanya ngomong-ngomong doang, dapat duitnya hanya sekedar ngomong-ngomong doang. Nih saya kasih tahu ya bocoran, saya selama nge-YouTube hampir lebih dari setahun, bahkan udah monet nih. YouTube saya monetisasi ya, udah masuk AdSense, udah dapat pin. Itu saya belum pernah sepeser pun, 1 rupiah pun belum pernah dapat teman-temannya. Demi Allah teman-teman, demi Allah teman, belum pernah. Jauh lebih kemana-mana ngojek lah pokoknya. Kalau kata Bang Paung, bahkan Bang Paung itu membuktikan sendiri kalau nge-YouTube itu pendapatannya gede. Itu ada yang subscribernya banyak, Bang Fikri atau Bang Juple, itu pasti ngonten terus teman-teman. Nggak mungkin nggak ngonten kalau pendapatan ngonten itu gede ya. Yang subscribernya 100.000 Bang Juple, terus Bang Fikri yang 50 ribuan lebih, bahkan terus ada Bang Paung itu sampai nyerah. Bang Paung mengundurkan diri dari yang namanya ngojek konten
ngonten itu Shopee Food segala macam itu ngojol sampai nyerah itu Bang Paung. Apalagi saya subscribernya masih 2200-an, itu dari pendapatan nggak seberapa teman-teman. Saya kasih bocoran ya, itu nggak pernah saya selama setahun lebih nggak pernah dapet namanya dari YouTube duit, belum pernah gajian itu teman-teman ya. Jadi kalian harusnya bersyukur. Saya mau membagikan cara-cara ngebit saya, analisa saya selama di lapangan. Harusnya kalian terima dengan baik, bukannya dengan nyinyiran, dengan julit-julitan. Kalau kritik oke, saya terima, tapi bahasanya jangan sampai menjelek-jelekan, memancing-mancing permusuhan, kebencian. Udahlah, hindarin kayak gitu. Kita sama-sama driver yang nyari nafkah di jalan sama-sama kok. Kita harusnya menjunjung tinggi namanya solidaritas gitu teman-teman. Jangan sampai ini ada ojol yang berkreasi memberikan manfaat di cara dia sehari-hari dengan keyakinannya, tapi malah disinggung-singgung, disindir-sindir, bahkan dicaci-caci sampai kata-kata kasar. Itu udahlah, janganlah kayak gitulah ya. Ya apa kalian ngelihat saya kayak begini culun apa bagaimana ya, kalian jangan lihat itunya, lihat konteksnya, lihat nilainya, apakah bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat mungkin subscriber saya nggak akan nambah teman-teman, nggak akan nambah, akan stuck begitu-gitu aja ya. Oke, itu aja pesan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.